Don't forget to subscribe. Notifications on. Like, comment, and share. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Restu. Ada Mas Biko juga ternyata. Selamat sore Mas Restu. Lanjutkan Mas. Oke. Pertama yang terhormat kepada senior-senior RX yang mungkin ada di sini ya. Ada tetua-tetuanya gitu. Termasuk Bapak Ketua Umum 2020 Mas Ilham yang ada di link Zoom juga. Dan Mbak Siti juga kayaknya ada, sama Mas Zaka juga. Dan tadi ada Mas Biko juga. Oke, teman-teman semuanya. Kok aku nggak disapa? Ya semuanya udah aku sapa, tadi masa harus aku sebutin satu-satu. Oke, buat teman-teman peserta Diklat RSC 2020, saya ucapkan selamat datang di Diklat RSC dan calon-calon penerus RSC di masa yang akan datang dan calon-calon pionir prestasi VIA di masa yang akan datang seperti itu. Kalau kemarin kan teman-teman udah bahas tentang peka terhadap fenomena sosial sama Mas Rifki ya, sama Pak Ulum bahas apa kemarin sama Pak Ulum, lupa. Logika dasar berpikir, Mas. Oke, logika dasar berpikir. Oke. Nah, jadi dua itulah yang akan menjadi tonggak awal kita gitu ketika kita mau menulis sebuah karya tulis ilmiah seperti itu. Di sini saya kemarin ditunjuk sama teman-teman RSC untuk memberikan materi tentang struktur kepenulisan karya tulis ilmiah. Mungkin kalau hanya untuk struktur kepenulisan, saya rasa mungkin teman-teman akan paham secara sendirinya nantinya. Nah, nanti coba kita banyak diskusi mengenai lomba-lomba. Mungkin ketika teman-teman ada yang penasaran mengenai lomba-lomba, saya akan menjawab semampu saya. Begitupun nanti kalau teman-teman dan panitia mengizinkan, kalau memang nanti waktunya ada berlebih, coba kita buka karya tulis yang pernah saya buat, supaya kita sama-sama paham mengenai karya tulis itu seperti apa. Oke, next. Nah, komponen karya tulis ilmiah. Jadi ada beberapa komponen teman-teman dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama judul. Di sini aku udah kasih penjelasan bagaimana menulis judul yang baik seperti itu. Yang pertama menggambarkan persoalan sesuai dengan bidang keilmuan, tidak lebih dari 15 kata, menarik dan provokatif. Nah, tapi di sini sifatnya tentatif. Maksudnya apa? Maksudnya ini tidak baku seperti ini. Misal, tidak lebih dari 15 kata. Ini memang ada sebagian lomba yang mensyaratkan untuk judul tidak lebih dari 15 kata. Tapi ada juga lomba yang membebaskan pesertanya untuk membuat judul semenarik mungkin. Selanjutnya, untuk nama penulis dan asal instansi ini teman-teman udah paham. Ini nama teman-teman sebagai penulis dan juga asal instansinya adalah Universitas Brawijaya. Abstrak ditulis padat, bukan komentar penulis. Nah, jadi abstrak itu adalah penjelasan singkat mengenai keseluruhan karya teman-teman yang mana itu dijelaskan hanya dalam beberapa kalimat saja. Seperti itu. Nah, itu harus bisa mencakup semuanya. Dari latar belakang sampai dengan pembahasan. Hasil daripada tulisan teman-teman itu apa? Hasil daripada inovasi teman-teman itu apa? Nanti harus bisa tertuang dalam abstrak. Nah, selanjutnya pendahuluan, yang mana di sini mayoritas berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat. Nah, di sini teman-teman,
Mungkin buat teman-teman yang sudah berpengalaman lah untuk lomba, mungkin tadi kayak Mas Ilham ini yang luar biasa gitu, udah melanglang buana ya. Mungkin saya juga harus belajar gitu dari Mas Ilham ini, bagaimana caranya melanglang buana di Indonesia ini ya, dari karya tulis seperti itu. Nah, di sini teman-teman, ini adalah kalau versi saya. Nanti coba teman-teman pahami ketika teman-teman sudah masuk dalam dunia lomba. Kalau dari versi saya, yang menjadi penekanan dalam penulisan karya tulis ilmiah maupun esai ataupun apa itu pun jenisnya, Mbak, atau nanti business plan teman-teman ketika ingin masuk ke dunia itu, yang harus salah satu penekanan yang harus kita tekankan adalah di pendahuluan, terutama di latar belakang. Karena dari latar belakang kita bisa tahu apa sih urgensi daripada karya teman-teman semua. Nah, dari urgensi tersebutlah kelihatan nanti manfaatnya seperti apa. Misal teman-teman ingin mengatasi kemiskinan. Melalui apa mengatasi kemiskinan? Dan apakah bisa melalui inovasi teman-teman mengatasi kemiskinan? Dan nanti akan terlihat manfaatnya seperti apa dari latar belakang tersebut, seperti itu. Next. Kajian teori. Nah, kalau untuk kajian teori, ini sumber up to date dan relevan, menguraikan materi dari pustaka acuan, merupakan rangkaian pemikiran, bukan kumpulan teori. Nah, ini yang mungkin saya sudah jelaskan kemarin ke teman-teman pendamping, bahwa kajian teori itu bukan menjadi kumpulan teori seperti itu, tapi itulah rangkaian pemikiran kita dalam menghasilkan suatu karya. Misal teman-teman ingin mengentaskan sebuah kemiskinan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Terus bagaimana cara mengentaskannya? Dan inovasi teman-teman itu berupa apa? Coba nanti dijabarkan juga dalam kajian teorinya. Dan nanti ketahuan dari teori tersebut apakah masuk ide ataupun inovasi teman-teman ini berdasarkan teori yang ada, seperti itu. Selanjutnya metode penelitian, yaitu menggambarkan tahapan penelitian secara utuh. Mungkin ini cukup clear. Nanti teman-teman kan, ini ada diklat ya, Mas Ilham ya. Untuk angkatan 2020 ini kan, ada diklat. Nanti ada penelitian ya? Atau seperti apa? Ada Mas Restu, nanti bentuknya LKTI. Oh gitu, oke. Oh berarti bentuknya LKTI, berarti harus ikut lomba dong? Iya. Mantap, luar biasa memang ini Mas Ilham, Mbak Novita dan semuanya ini. Selanjutnya hasilan pembahasan. Mungkin untuk metode penelitian clear ya teman-teman. Ya metode penelitian ya gitu-gitu aja, dan bukan satu hal yang substantif lah kalau di karya tulis ilmiah ya. Kalau di penelitian mungkin itu hal yang penting karena memang dosen-dosen mengkaji di situ. Tapi kalau untuk di LKTI, sejauh aku lomba, di beberapa lomba yang aku ikutin belum ada, udah ada sih, tapi minor banget dewan juri yang mempermasalahkan metode penelitian yang kita gunakan. Itu minor banget. Lebih kepada pendahuluan dan juga hasilan pembahasan. Jadi kajian teori dan juga metode penelitian ini cuman unsur pelengkap dalam lomba karya tulis. Itu sejauh yang aku ikuti sejauh ini. Mungkin nanti teman-teman ketika memang ada yang pernah mengalami mungkin bisa sharing. Itu cuma minor banget. Tapi aku pernah dengar cerita memang ada beberapa juri yang mempermasalahkan metode penelitian. Selanjutnya simpulan ataupun kesimpulan, berisikan kesimpulan hasil daripada penelitian. Oke, sebelumnya hasilan pembahasan. Hasilan pembahasan ini berupa data, berupa hasil survei, observasi, pengukuran, dan analisis. Dan nanti ini tergantung daripada teman-teman semua. Apakah karya teman-teman itu berupa gagasan tertulis atau hasil daripada teman-teman survei di lapangan? Ataupun benar-benar penelitian deh? Atau hanya sebatas gagasan? Kalau aku biasanya hanya sebatas gagasan. Makanya aku simpelnya membedakan gini. Teman-teman yang ikut lomba itu jadi dua. Antara dia memang penelitian atau gagasan tertulis. Nah, kalau aku sampai sejauh ini yang aku buat dan yang aku lombakan itu adalah gagasan tertulis. Selanjutnya, nah ini nanti mungkin teman-teman mau nanya dan lain-lain, monggo aja gitu. Sebenarnya simpulan ataupun kesimpulan, memberikan kesimpulan hasil dari penelitian. Jadi Mas Biko kenapa nanya ini? Kenapa resen?
Oke, selanjutnya kesimpulan. Memberikan kesimpulan hasil dari penelitian. Oke, ini clear ya teman-teman. Nah, selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah, mungkin nanti teman-teman akan diajarin sama mbak-mbak dan mas-mas pendampingnya. Jadi kalau aku simpelnya daftar pustaka itu adalah data Jukopen. Nama, tahun, judul, kota, penerbit. Ini versi buku. Tapi mayoritas dari berbagai sumber nanti akan menggunakan konsep inilah kurang lebih. Kalaupun ada beda-beda dikit. Tapi ini konsep dasarnya supaya teman-teman mudah. Misalnya nanti teman-teman menulis karya tulis ataupun nanti skripsi, daripada bingung, oh ini gimana ya cara nulis daftar pustakanya, malah nanti nggak ketahuan referensinya, malah kena plagiasi, itu tambah bahaya. Mending kalau aku gampangnya langsung aja Nata Jukopen, langsung bisa kita update di daftar pustakanya. Nama, tahun, judul, kota, penerbit. Oke, next. Nah, ini tips. Udah sebenarnya gini doang teman-teman. Jadi nanti kita lebih banyak diskusi, karena kalau kita bicara struktur ini kan hal yang hal yang umum. Tapi untuk pengalaman memang pengalaman itu yang nggak bisa dibeli. Tapi kalau hanya sekedar penjelasan struktur, teman-teman akan paham secara sendirinya, karena di RSC nanti bakal banyak buku-buku kumpulan karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, untuk tipsnya, yang pertama tambahkan infografis yang mudah dipahami. Teman-teman paham kan ya infografis itu seperti apa? Nah, jadi karya akan semakin menarik ketika memang datanya ditampilkan dalam bentuk infografis. Tidak hanya sekedar tulisan di latar belakang tulisan semua, itu malah tidak menarik teman-teman. Jadi upayakan harus ada data-data yang kita tampilkan mungkin dalam bentuk chart dan lain-lain. Selanjutnya, tulis hasil dan pembahasan secara singkat namun tetap informatif. Jadi kalau nulis hasil dan pembahasan itu jangan kemana-mana teman-teman. Harus tetap fokus pada apa sih yang mau kita buat. Tapi selain singkat, harus tetap informatif. Jadi dengan kalimat yang singkat padat juga harus bisa menjelaskan apa sih yang mau kita buat seperti itu. Tentunya sediakan waktu khusus atau jadwal teratur untuk menulis. Ini mungkin kendala ya, mungkin untuk saya, untuk teman-teman RSC, untuk agak-agak senior ini. Karena memang kita sibuk organisasi, sibuk kuliah, dan kita juga ingin berprestasi gitu. Tapi ini tips dari saya. Meskipun saya tidak melakukan ini gitu teman-teman. Tapi akan lebih baik jika teman-teman menyediakan waktu khusus untuk menulis. Selanjutnya, ambil perhatian pembaca dengan sedikit ringkasan pendek. Nah, ringkasan pendek inilah yang nantinya akan menjadi abstrak seperti itu. Pilihlah judul yang singkat, sederhana namun dapat menggambarkan isi. Jangan lupa tambahkan sumber pada fakta atau ide yang bukan hasil pemikiran Anda sendiri. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ketika memang teman-teman ngutip, itu bisa ditambahkan sumbernya seperti apa. Nah, selanjutnya pastikan referensi Anda up to date. Selanjutnya, finalisasi dokumen berupa pengecekan sebelum dikirim untuk mengecek apakah ada kesalahan. Ini lagi-lagi kerja sama tim teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memastikan bahwa karya teman-teman sempurna di mata teman-teman. Nggak mesti sempurna di mata dewan juri, karena kan kita harus menghadapi 2-3 dewan juri setiap perlombaan. Kita nggak mungkin menuntut karya kita harus sempurna di mata mereka, tapi yang pastinya adalah teman-teman harus bisa memastikan karya kalian harus bisa sempurna di mata tim kalian sendiri. Karena itu one step closer untuk menghasilkan karya yang berkualitas.